terbagi 3 bagian mengatakan para dai itu. Satu, dai alim seperti air hujan yang dia bisa datang kemanapun. Hujan gak pilih-pilih, gak ada hujan turun saya ingin ke bunga mawar aja, Masya Allah rumput gak kena. Tidak, mau rumput, mau ke akarnya, akar rumput, mau mawar, mau macam-macam, turun. Itu yang hebat. Dia nggak peduli. Ya mau rintik-rintik, mau hujan besar, turun sesuai dengan kadarnya, sesuai kadarnya. Kadang di sini gerimis, kadang di sini besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kedua, ulama mata air. Mata air ini sudah nggak bisa jalan. Di situ aja. Nggak ada mata air datang jalan begini, tidak ada. Cuman saking bermanfaatnya, ketidakmampuannya tidak menghentikan beliau untuk berdakwah. Orang datang kepadanya. Syekh Yasin, Palestina misalnya, kakinya lumpuh tapi orang berkerumun dalam kebaikannya. Ada syekh-syekh yang lainnya, orang datang mengambil ilmunya. Masya Allah, teman-teman sekalian. Dan ilmunya bagus, tidak mudah untuk dihapus. Luar biasa. Nah, ada yang ketiga, itu yang paling bahaya. Ini yang harus dihapus. Teman-teman sekalian, maaf, ulama air pump. Yang kalau rekeningnya tidak dibayar, nggak keluar tuh di pipanya. Nggak ngalir airnya. Itu yang paling bahaya. Itu yang paling bahaya. Apalagi ulama air kotor, yang bahkan melihatnya saja sudah kotor, kalimat-kalimatnya sudah tidak menyenangkan, akhlaknya sudah buruk. Maka dari situ bagaimana antum bisa mendapatkan faedahnya? Maka tipikal guru-guru yang seperti ini kita mesti kemudian doakan, kemudian dengan itu kita mohon kepada Allah supaya diberikan petunjuk dalam kebaikan-kebaikan, dan bukan kita juga sibuk untuk mencelanya. Paham sampai sini? Nah, saya sudah sebutkan ciri-cirinya. Maka yang seperti itu, jika antum dapati misalnya guru-guru yang hanya beranggapan bahwa ia yang paling benar, yang lain salah, guru-guru yang minta tarif, guru-guru yang terjebak dalam jebakan popularitas, maka itu bukan kualifikasi yang disebutkan dalam Al-Quran, tapi potensi melahirkan khilaf dalam kondisi murid-muridnya. Silakan antum lihat, guru yang selalu mengklaim bahwa ini yang paling benar, muridnya pun pasti gemar bermasalah. Cek, kalau nggak percaya silahkan. Guru yang sulit berintrospeksi akan melahirkan murid yang susah menata diri. Guru yang tidak mudah untuk melihat kebaikan pada orang lain akan menghasilkan murid yang pandai mencela orang lain. Jadi kalau antum belajar hanya menghasilkan keburukan-keburukan dalam sifat dan sikap, ada yang salah dalam pelajaran Anda. Itu yang paling bahaya. Sama yang minta tarif juga begitu. Sama dengan sifat-sifat popularitas juga begitu. Maka jika menemukan yang seperti ini, kita bangun pertengahan malam, kita berdoa kepada Allah, dan kita mohonkan kebaikan-kebaikan. Ini teman-teman sekarang bagian penyakit yang pertama. Yang kedua, agak cepat sedikit, masih bagian dari ini, cuman bukan dari gurunya, dari yang menyertai gurunya. Bisa asisten, bisa orang-orang di sekitarnya. Jadi gurunya punya sifat baik, tapi yang hadir di kalangan guru itu ada yang memengaruhi pikiran guru ini sehingga berubah jadi tidak baik. Awas, hati-hati. Ini yang masukkan informasi yang tidak benar. Ini begini, ini begini, ini begini. Ustadz ini sudah cukup baik ratingnya nih. Wah, kita harus bisa punya strategi supaya Ustadz juga tidak kalah dengan Ustadz yang ini. Tidak kalah. Luar biasa. Siapa Anda sebetulnya? Anda asisten atau setan yang sedang menyamar? Bahaya, karena ada setan dari kalangan manusia, minal jinnati wan nas. Baik, saya bukan setan Ustaz, saya asisten. Kembali ke asal, jangan pengaruhi saya pada yang buruk. Tidak ada yang tidak pernah berbuat salah. Ustaz pun sama, saya begitu. Jangan Anda kira saya bebas dari kesalahan. Saya juga banyak kesalahan. Mungkin dalam pandangan Allah, antum lebih mulia di sisi Allah. Karena itu, jangan putus, saya pun mohon doakan dalam sujud antum. Setidaknya saya mohon minta kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa-dosa saya.